Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui majelis, yaitu majelis kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita berkaitan dengan fatwa dan putusan tarjih seputar puasa bulan Muharram, secara khusus puasa Asyura dan puasa Taswa'ah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Muharram itu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang menarik, Muharram 1448 kemarin itu ternyata terjadi apa? Perbedaan. Tapi Muhammadiyah bersama mayoritas. Muhammadiyah bersama mayoritas. Muhammadiyah dan pemerintah kan sama ya. Justru NU yang berbeda. Kenapa Pak? Oh, sampai ada kaitannya dengan itu Pak ya. Nah, Muhammadiyah dan pemerintah itu menetapkan 1 Muharram 1448 itu jatuh hari Senin tanggal 16 Juni 2026. Hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 16 tanggal 16 2026. Tetapi yang agak aneh ya, PBNU melalui Lajnah Falakiyah atau lembaga Falakiyah PBNU itu mengeluarkan hisab awal bulan Ramadan 1448. Bukan hisab ya, tapi tentang apa? Ru'yatul hilal. Tentang apa? Maklumat tentang apa? Ru'yatul hilal. Ya, Senin 15 Juni 2026 itu belum terlihat hilal, sehingga dilakukan apa? Istiqmal. Sehingga Selasanya 16 Mei Juni itu tanggal 30 Dzulhijjah. Tanggal 30 apa? Dzulhijjah. Kenapa? Ya karena istiqmal. Karena apa? Istiqmal. Sedangkan pemerintah dan juga Muhammadiyah, kalau pemerintah mengikuti kriteria Mabims ya, kalau Muhammadiyah ya KHGT Selasa 16 Juni
2026 itu satu apa? Muharram. Ya, alasannya lembaga Falakiyah NU ya karena apa? Dilakukan apa? Istiqmal karena tidak memenuhi kriteria ru'yatul apa? Hilal. Oleh sebab itu nanti konsekuensinya Asyura dan Tausu'ahnya itu berbeda. Itu apa? Berbeda. Justru ini menjadi penting keberadaan KHGT. Karena kan KHGT itu kan menyatukan atau mensinkronkan dari berbagai macam apa? Perbedaan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sekarang coba awali dari bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama dalam sistem kalender Hijriyah. Jadi Muharram itu bulan pertama, sehingga tahun baru Hijriyah itu 1 Muharram. 1 apa? Muharram. Meskipun itu baru dikenal di masa Umar ibn Khattab. Di masa Umar ibn Khattab, di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar belum ada istilah tahun baru Hijriyah. Muharram itu salah satu dari bulan-bulan haram yang jumlahnya 4. Sebagaimana firman Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan pada sisi Allah di dalam 1 tahun ada 12 apa? Bulan. Mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Dalam kalender Islam Jawa yang merupakan perpaduan kalender Hijriyah Islam dan tahun Saka, maka lahir kalender dengan nama yang sebenarnya sebagian besar itu diambil dari bahasa Arab atau nama kalender dalam kalender Hijriyah tadi. Muharram jadi apa, Pak? Suro. Diambil dari hari yang ke-10 itu, Asyura itu. Asyura. Terus Safar jadi Safar karena orang Jawa bilang fa itu berat ya jadi P. Rabiul Awal jadi apa? Rabiul Awal jadi apa? Jadi mulut. Itu aslinya maulud gitu. Maulud dihubungkan pada bayi yang dilahirkan. Makanya acaranya disebut mauludan. Tapi mergo apa? Ilat Jawa ya jadi mulutan. Apa? Bulut. Malah bulut gitu. Medoanya lebih tinggi. Nah, terus Rabiul Tsani ba'da mulut. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah itu hampir sama. Terus Rajab ya Rajab. Terus Sya'ban jadi ruah. Ruah itu dari kata arwah, itu dihubungkan pada kirim dungo. Ramadan poso. Nah, ini baru Jawa ini dari Saka itu. Syawal ya Syawal, Dzulqa'dah Selo ini juga Jawa juga. Selonya selagi apa? Allah. Terus Dzulhijjah besar karena dihubungkan dengan Idul Adha, yaitu Al-Id Al-Akbar, hari raya yang besar. Kalau Idul Fitri itu kan Al-Id Al-Asghar, hari raya apa? Kecil. Sehingga dari sini bisa kita pahami sebenarnya kalender
Jawa itu perpaduan antara kalender Islam dan kalender apa? Saka. Bapak dan saudara sekalian yang digunakan Allah, Muharram itu bulan pertama dalam kalender apa? Hijriah, dan juga termasuk salah satu dari 4 bulan apa? Haram. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Di ayat tadi Allah seterusnya itu mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut bulan apa? Haram. Dalam hadis Abu Bakrah dijelaskan Rasulullah bersabda thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang posisinya antara bulan Jumada, maksudnya Jumadil Akhirah, dan Sya'ban. Rajab itu bulan apa, Pak? Bulan keberapa? Ke-7. Acara ini kan Rajeban. Rajeban itu dihubungkan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj itu diyakini terjadi di bulan apa? Rajab. Yang kedua, Muharram itu satu-satunya bulan yang disebut Syahrullah. Satu-satunya bulan yang disebut apa? Syahrullah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik? Ya Rasulullah, ayu siyamin afdalu? Jawabannya Rasulullah, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Oleh sebab itu Muharram itu satu-satunya bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan litasrif, kemuliaan. Karena sesuatu yang diidhofahkan atau disandarkan pada nama Allah itu pasti mulia. Baitun rumah, Baitullah, rumah Allah, mulia atau enggak? Mulia. Rasulullah, Rasulun, utusan. Tapi kalau Rasulullah utusan dari Allah. Terus Abdullah. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra itu Nabi Muhammad menjadi tamu mulia, tamu istimewa atau enggak, Pak? Tamu istimewa dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Hi itu domir atau kata ganti yang merujuk, yang merefer kepada siapa? Kepada Allah. Bi abdi maksudnya bi abdillah, menunjukkan kemuliaan. Hamba kalau disebut Abdullah itu menunjukkan apa? Kemuliaan. Masa hamba Allah mulia? Ya mulia daripada Abdus Syaitan, hamba apa? Setan. Abdud dinar, hamba uang, Pak. Diperbudak oleh apa? Uang. Yang Nabi bilang ta'isa abdud dinar, hamba uang itu capek. Kenapa? Hidup ya uang. Padahal tidak semua orang kaya itu kedunian, Pak. Kedunian itu kan bisa dimiliki oleh orang miskin dan orang kaya. Orang miskin diajak ngaji, saya sibuk kerja, nggak ada waktu. Sholat jamaah, nggak ada waktu. Baca Quran, nggak ada waktu. Sholat juga nggak ada waktu. Alasannya apa? Kerja. Tapi kaya, nggak juga. Kata Nabi apa? Ta'isa abdud dinar, hamba uang itu pasti apa? Capek. Hah? Capek. Tersiksa, Pak. Nah, satu-satunya bulan yang disandarkan pada nama Allah, Syahrul, bulan Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan bulan yang sangat apa? Mulia. Terus
dalam hadis Abu Hurairah tadi Rasulullah menjelaskan bulan Muharram di samping disebut syahrullah, bulan yang terbaik untuk berpuasa. Bulan yang terbaik untuk apa? Berpuasa. Karena sebaik-baik bulan setelah yang terbaik untuk puasa itu di bulan-bulan haram. Yaitu ada 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang terbaik dari 4 bulan haram ini, yang terbaik apa? Ramadan jelas. Yang terbaik dari 4 bulan ini Muharram. Yang terbaik apa? Muharram. Makanya dalam Fathul Mu'in, afdalus syuhuri lisawmi ba'da Ramadan asyhuru al-hurum. Sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram. Wa afdaluhan Muharram. Yang terbaik bulan Muharram. Thumma Rajab, baru bulan Rajab. Thumma al-Hijjatu, baru bulan Dzulhijjah. Thumma al-Qa'datu, baru bulan Dzulqa'dah. Jadi urutannya bulan yang terbaik untuk puasa itu Muharram, Rajab, Dzulhijjah, baru Dzulqa'dah. Tapi kalau hari Arafah dengan Asyura itu terbaik mana, Pak? Arafah tanggal berapa, Pak Cik? 9 Dzulhijjah. Asyura 10 Muharram. Baik mana ini? Hah? Baik Arafah. Kenapa? Arafah puasa menghapus 2 tahun. Kalau Asyura setahun. 10 hari daripada bulan Muharram, 10 hari yang pertama, dengan 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, lebih baik mana, Pak? Kenapa? Karena nggak ada amalan soleh yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat tanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah melebihi jihad? Nabi bilang apa? Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai'in min dalika. Kecuali orang yang jihad bawa nyawa, bawa harta, pulang nggak kembali Bapak. Nyawanya hilang, hartanya lenyap, tapi digunakan untuk jihad. Itu baru bisa mengalahi amal soleh di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Awal iso, Pak. Jihad koyo ngono. Jelas gak mampu. Di pulangan tinggal nama. Hartanya hilang, nyawanya hilang. Itu baru bisa mengalahi amal soleh di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Berarti kalau disebut bulan Muharram terbaik untuk puasa itu secara general atau secara umum. Kalau hari-harinya yang terbaik tadi apa? Arafah 1 hari sampai 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Tapi dibanding 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, lebih utama mana, Pak? Lebih utama Ramadan. Kenapa? Nabi Sya'dal Mizar. Sya'dal Mizar itu ngencengi sarung. Ngencengi sarung apa itu? Orang ngumpuli bojo. Gak ngumpuli bojo nek bengi lho, Ci. Fokus ibadah. Kenapa? 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa iqadha ahlahu, keluarganya ya diajak apa? Salat malam. Terus wa ya'takifu, Nabi juga apa? I'tikaf itu. Sehingga kalau disebut Muharram itu yang bulan yang paling baik itu bulannya. Kalau harinya bisa jadi ada hari di bulan di luar Muharram yang lebih mulia daripada apa? Daripada apa? Hari yang ada di bulan Muharram. Berarti hanya bicara tentang bulannya. Oke. Nah, sehingga sunnahnya memperbanyak apa?
puasa, memperbanyak apa? Puasa. Tapi kalau misalnya mengkhususkan puasa 1 sampai 10 di Fathul Mu'in itu disunahkan ya. Tapi kita cari hadisnya itu ternyata dhaif itu. Di Fathul Mu'in dikatakan gini, wa shaumu tis'idil hijjah, puasa 9 hari daripada bulan Dzulhijjah afdalu lebih utama min shaumi asri al-Muharram, daripada puasa 10 hari Muharram alladzaini yundabu shaumuha, yang keduanya disunahkan. Sehingga di masyarakat kadang-kadang 1 sampai 10 itu dilakukan. Enak enggak, Pak? Ada ya? Tapi kalau dia puasa mutlak, tidak meyakini keutamaannya, enggak apa-apa. Tapi kalau siapa yang puasa 9 hari daripada bulan Muharram, maksudnya 9 hari yang pertama, Pak, plus nanti 10 kan Asyura, banallahu kubbatan fis sama, Allah akan membangunkan kubah di langit atau fil hawa, dalam apa? Udara. Itu hadisnya maudhu atau apa? Palsu. Demikian juga mengkhususkan puasa hari pertama daripada bulan Muharram. Hari pertama daripada bulan apa? Muharram. Itu juga hadisnya maudhu. Bahkan di masyarakat dipraktikkan juga. Akhir tahun ditutup dengan puasa, awal tahun atau nomor tahun diawali dengan apa? Puasa. Hadisnya bagaimana? Hadis Ibnu Abbas itu. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, siapa yang puasa akhir hari daripada bulan Dzulhijjah. Berarti kemarin hari apa, Pak? Senin. Gitu ya? Senin tanggal 15. Wa awwala yaumin minal Muharram, dan hari pertama daripada bulan Muharram. Faqad khatama as-sana al-madiyah, orang itu telah menutup tahun yang lalu, wastaftaha as-sana al-mustaqbalah, dan membuka tahun yang baru bisaumin dengan apa? Puasa. Baik atau enggak, Pak? Secara umum baik. Akhir tahun ditutup puasa, awal tahun dibuka dengan apa? Puasa. Ja'alahu Allahu kafarata khamsina sanatan. Allah akan menjadikannya penebus dosa khamsina sanatan, 50 tahun. 50 tahun. Gede enggak? Gede. 50 tahun kan seumur hidup kan. Tidak menghitung usia balik. Kok usia sebelum balik. Kan ini misalnya wong sudah tahun kan ya tambah sebelum balik kan ya berarti dosanya kan seumur hidup diampuni. Tapi hadisnya itu juga maudhu, palsu. Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Kumpulan hadis apa? Maudhu atau palsu. Itu kalau mengkhususkan puasa. Tapi kalau kita tidak ada niat mengkhususkan puasa, ya mergo bulan Muharram aku pengen poso, boleh atau enggak? Boleh, kalau itu boleh. Meskipun yang terbaik ya bisa puasa Daud, terus apa? Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Senin Kemis lebih mudah lagi ya Ayyamul Bid cuma 3 hari. Kalau Senin Kemis dalam 1 minggu saja 2 kali kan gitu. Nek kurang banyak ya berarti Ayyamul puasa apa? Daud. Yang dalam hadisnya itu sebaik-baik apa? Puasa. Wasahha fil hadisi khairu shaumi siyamuhu yauman wa fitru yaumi. Dan menurut hadis yang sahih, sebaik-baik puasa itu
Satu hari puasa, satu hari apa? Berbuka. Wa sahha fil hadisi khairu shaumi siyamuhu yauman wa fitru yaumi. Dan kata Rasulullah sebagai puasa itu apa? Siyamu akhi Dawud. Puasanya saudaraku siapa? Nabi Dawud. Oke. Terus sekarang secara khusus Nabi menekankan puasa Asyura. Nabi menekankan puasa apa? Asyura. Hukumnya apa, Pak? Puasa Asyura. Sunnah atau wajib? Sunnah, tapi dulu hukumnya wajib. Dulu hukumnya apa? Wajib. Meskipun sekarang hukumnya statusnya dari wajib menjadi apa? Sunnah. Makanya dalam Fathul Mu'in dalam mazhab Syafi'i wa yusannu muta'akkidan shaumu yaumi asyura, dan disunahkan dengan sunnah muakkadah puasa hari Asyura. Puasa hari apa? Asyura. Wa asyirul Muharram, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram. Li'annahu yukaffir as-sana al-madiyah kama fi Muslimin. Karena puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun, yaitu dosa tahun yang lalu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Ansari dalam Bulughul Maram. Ketika Nabi ditanya su'ila an shaumi yaumi Asyura, Nabi menjawab qal yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapus dosa yang tahun yang lalu. Tapi kalau Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah, menghapus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Oleh sebab itu lebih utama mana? Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu yaumun Muhammadiyun, harinya Nabi Muhammad. Kalau Asyura itu yaumun Musawiyun, harinya Nabi Musa. Artinya puasa Asyura memiliki sejarah yang cukup panjang. Sudah dilakukan di masa Nabi Musa. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi datang ke kota Madinah, fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi itu puasa apa? Asyura. Tapi hadis ini iskal atau muskil, ada problem. Problemnya bagaimana? Seolah-olah Nabi itu sampai ke kota Madinah itu bulannya bulan Muharram. Kan Nabi tahu orang Yahudi puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu kan hari ke-10 daripada bulan Muharram. Padahal Nabi sampai ke kota Madinah dalam perjalanan hijrah itu bulannya apa, Le? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan nomor berapa? Ketiga. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, maksud hadis ini bagaimana? Masa Nabi datangnya Rabiul Awal kok melihat orang Yahudi puasa Asyura? Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nih jenengan ditakoki ngono piye, Le? Jawab iki. Gara Le. Jawabnya bagaimana? Maksud hadis ini, Nabi ketika melihat orang Yahudi puasa Asyura itu tidak di waktu pertama kali Nabi sampai ke kota Madinah. Nabi sampai ke kota Madinah itu Rabiul Awal. Terus berarti Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, terus apa? Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti tahun kedua. Tahun apa? Kedua daripada tahun apa? Hijriah. Ini penting, Pak. Ini penting. Oleh sebab itu puasa Asyura
mulai diwajibkan untuk umat Islam tahun keberapa? Tahun kedua. Oh, kedua kali. Kedua. Dulu wajib, nanti kan Muharram. Ini tahun kedua Hijriah, Muharram. Apa tadi? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini baru ada perintah kutiba alal ladzina min kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baru itu. Sehingga puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Dan umat Islam jadi melakukan puasa Asyura, hukumnya statusnya wajib, itu berapa kali? Ya sekali. Ya apa? Sekali. Karena kan puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua apa? Hijriah. Ini penting Pak, supaya kita paham apa sejarah bagaimana syariat itu muncul. Oke, kita lanjutkan. Nabi bertanya, "Mahala?" Hari apa ini? Karena orang Yahudi itu memuliakan, mengagungkan hari apa? Asyura. Qalu hadza yaumun shadiqun. Mereka menjawab, hadza utawi iki iku yaumun dina shadiqun kang becik. Jadi hari Asyura itu dina hari apa Pak? Keberuntungan. Bukan hari apa? Kesialan atau bulan yang penuh dengan 1000 mitos. Enggak ada hubungannya tuh. Jadi jawabannya hadza yaumun shadiqun. Ini hari yang baik. Kenapa? Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Siapa? Fir'aun. Artinya Musa dan Bani Israel bisa keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah apa? Perjanjian, yaitu Palestina. Tapi Musa belum sampai Palestina Pak. Baru sampai sekitar kawasan Gunung Tursina. Tapi belum sampai masuk apa? Palestina. Musa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, tanah apa? Perbudakan. Tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu Palestina. Karena Bani Israel diperbudak oleh bangsa Kipti atau bangsa Mesir itu selama 4 abad atau 400 tahun. Sampai Allah mengutus seorang nabi dan rasul namanya apa? Musa atau Moses. Tugasnya apa? Mengeluarkan Bani Israel dari tanah perbudakan menuju tanah apa? Perjanjian. Dan cerita ini diabadikan dalam kitab Taurat. Dalam kitab apa? Taurat. Kitab Taurat berapa kitab? Kitab Taurat itu ada 5. Yang pertama namanya Sifrul Takwin, kitab Kejadian atau The Book of Genesis. Yang kedua Sifrul Khuruj, The Book of Exodus atau apa? Kitab Keluaran. Kenapa Keluaran? Menceritakan keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan menuju tanah apa? Perjanjian. Yang ketiga Sifrul Lawiyin atau yang disebut dengan The Book of Exodus, The Book of Leviticus, yaitu kitab imamat, cerita tentang keturunannya Harun. Karena Harun itu imam bangsa apa? Israel. Imam bangsa apa? Israel. Jadi kan tahu Rabe ya? Tahu lagi Rabe. Rabi. Rabi itu pendetanya orang Yahudi, itu punya silsilahnya ke Harun. Harun itu saudaranya Nabi siapa? Musa. Terus ada Sifrul Adad atau The Book of Number, cerita tentang jumlah penduduk apa? Israel atau Bani Israel. Ada Sifrul Tathniyah,
The Book of Deuteronomy, kitab ulangan. Ulangan itu apa? Maksudnya Musa mengajarkan ke Bani Israel termasuk 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan tahu gak sih? Gak apa ya? Itu 2 kali ke Bani apa? Israel. Karena Bani Israel terkenal ngeyel, julang pisang, orang macem. Makanya sampai penghidu Yang kedua, namanya hukum itu harus diulang-ulang. Kayak Quran itu kan diulang-ulang. Fikih ya diulang-ulang. Dengan mau ngaji fikih apapun ya tetap diawali dari kitabut Thaharah. Pasti itu. Yang kedua pasti ya kitabnya apa? Kitabus Shalah. Cuma yang tingkatan keilmuannya yang berbeda. Kelas MI kan ya mau praktek sholat, dengan praktek sholat bener wis matoh. Tingkat jenengan kan sudah enggak level itu. Tapi bagaimana pendalilan, bagaimana memproses munculnya sebuah dalil itu. Oke. Kembali ke tadi. Bani Israel keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh Fir'aun sampai Laut Merah. Musa suruh memukul tongkatnya, sebagaimana cerita yang sering kita dengar. Terus ketika Musa memukul tongkatnya, laut terbelah. Ketika Musa sudah sampai tepi, Fir'aun baru di tengah suruh memukulkan tongkatnya lagi, sehingga Fir'aun tenggelam. Dan jasadnya Fir'aun di tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya itu kan ditemukan, sampai sekarang masih tersimpan di Museum Tahrir yang ada di Mesir, Kairo Mesir, Mathaf At-Tahrir. Itu terjadi di hari 10 daripada bulan Muharram, sehingga orang Yahudi sebagai bentuk ekspresi kesyukuran, dan juga Nabi Musa melakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Yang berikutnya di masa Nabi Isa, yaitu Nasrani atau Nasoro. Karena agama Nasrani itu kan melanjutkan syariat Taurat, Pak. Hanya saja mereka punya Injil. Injil ini sebagian mengkonfirmasi ajaran Taurat. Sehingga kan ada kesamaan. Orang Nasrani juga puasa Asyura. Puasa Asyura. Di masa jahiliyah, puasa Asyura ini juga sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu sebagian ada tradisi yang mengakar atau yang berakar dari Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga Yahudi pernah puasa Asyura. Terus Kristen juga ya, jahiliyah ya, terus Islam mengakomodir. Kenapa? Karena syariat Islam itu mengakomodasi atau istilahnya menyetujui atau mengafirmasi syariat yang sudah ada, atau bisa menegasi atau mengcancel syariat dengan syariat Ahlul Kitab dulu dengan dimunculkan syariat baru. Tapi keistimewaan Islam itu dia hanya bisa menasakh, nggak bisa dinasakh. Ya kan, syariat Islam kan bisa menghapus syariat-syariat yang terdahulu, tapi tidak bisa dihapus oleh syariat yang lain. Kenapa? Karena sudah tidak ada syariat setelah agama Islam. Nabinya saja kan Khatamul Anbiya wal Mursalin, wa huwa khitamu rusli bittifaqi wa afdalil khalqi alal itlaqi. Nabi Muhammad kan posisinya gitu, penutup para Rasul. Wa huwa khitamu rusli bittifaqi wa afdalil khalqi alal itlaqi. Semacam ini itu disebut dalam usul fikih namanya syar'u man qablana. Syar'u man qablana, yaitu syariat-syariat umat yang
dahulu. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya penting Pak nih. Nek iso jenengan apalno. Nek gak iso ya cukup dirumokno. Bagaimana? Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif ma jaa bihi syar'una. Apa nek? Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif ma jaa bihi syar'una. Maksudnya bagaimana? Syariat umat-umat yang terdahulu itu syariat kita juga, selama tidak dinegasikan oleh syariat kita. Artinya yang dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu itu bisa menjadi syariat kita selama tidak dinasakh atau dihapus. Contohnya yang masih diakui sebagai bagian syariat kita, puasa Asyura tadi. Nabi Musa melakukan, Nabi Isa melakukan, Nabi Muhammad apa? Melakukan. Terus syariatnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi dari kalangan siapa Pak? Bani Israel. Bani Israel. Ketika orang Yahudi sampai ke Palestina, itu kan punya dua kerajaan yang cukup terkenal. Yang pertama di masa Nabi Dawud itu, Mamlakatu Dawud itu, atau the Kingdom of David itu. Terus Dawud punya anak Dawud coba lihat sih. Siapa sih? Sulaiman, Mamlakah Sulaiman. Mamlakah Sulaiman atau the Kingdom of Solomon. Kerajaan apa? Sulaiman. Dan Nabi Dawud itu punya tradisi atau ibadah. Beliau melakukan puasa, terus apa? Melakukan sholat. Sholatnya Nabi Dawud sama Siyamud Dawud, puasanya Nabi Dawud itu masih ditetapkan sebagai syariat Nabi Muhammad. Itu sholatul Dawud, sholat apa aja? Sholatul lail, sholat apa? Malam. Sholatnya Nabi Dawud itu sholat apa? Sholat malam. Siyam Dawud, siyamnya Nabi Dawud apa? Yaitu puasa sehari, berbuka apa? Sehari, yang merupakan puasa yang terbaik. Wa sahha fil hadisi khairu saumi siyamuhu yauman wa fitru yaumi. Kata Nabi, sebaik-baik puasanya siapa? Nabi Dawud. Nek iso nglakoni tapi abot ya. Sedina poso sedina mukai abot ya. Wong Senin Kamis abot. Ayyamul bid ya abot ya. Sing enteng apa? Gak poso ya sing enteng. Ya kan gitu ya. Itu namanya masyar umang qablana. Terus Nabi memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Ketika datang perintah apa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini puasa bahkan ayyaman ma'dudat. Terus apa, syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran. Ini kan bulan Ramadan. Nah, baru setelah itu status Asyura ini berubah dari apa? Wajib menjadi sunnah. Dia dinasakh. Tapi nasakhnya hukumnya bukan pada status puasanya. Puasanya tetap dilakukan, tetapi hukumnya yang berubah dari wajib menjadi sunnah. Sehingga Nabi mengatakan man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Siapa yang ingin puasa ya silahkan, kalau ingin berbuka ya silahkan. Dan bahkan ada yang mengatakan di samping Asyura, Nabi juga melakukan puasa Ayyamul Bid. Di antara ulama yang menyebutkan pendapat ini Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Lamiyatun Nasikh wal Mansukh.
Beliau mengatakan Rasulullah juga apa? Melakukan di samping puasa Asyura juga Ayyamul Bid itu. Yang mana puasa Ayyamul Bid ini kan nilainya setahun kan? Kadzaka apa itu? Kadzaka salasatun bikulli syahri, kadzaka salasatun bikulli syahri wa fi'luha fil bidi khairun fadri. Puasa yang sunnah itu salasatun bikulli syahri, 3 hari tiap apa? Bulan. Wa fi'luha bil bid, kalau kita lakukan di hari-hari Ayyamul Bid 13, 14, 15, khairun itu lebih baik, fadri dan ketahuilah. Artinya puasa 3 bulan tiap bulan itu 3 bulan. 3 hari tiap bulan itu enggak harus Ayyamul Bid, tapi yang terbaik Ayyamul Bid. Misalnya yang penting 3 hari tiap bulan. Itu dalam 1 tahun sama dengan puasa setahun. Tapi yang terbaik milih Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Oke. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu puasa Asyura. Terus sekarang kita lanjutkan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a ini penting nih. Tasu'a itu tanggal 9. Saya bacakan Fathul Mu'in dulu. Wa Tasu'a, dan disunahkan dengan sunnah muakkadah puasa Tasu'a. Wa watasi'uhu, yaitu Tasi'ul Muharram, 9, tanggal 9 daripada bulan Muharram. Li khabari Muslimin, karena hadis riwayat Imam Muslim bagaimana? La in baqitu ila qabilin asumanna tasi'ah. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, kata Nabi, saya akan puasa tanggal 9. Tapi Rasulullah melakukan atau tidak? Famata qablahu, tapi Rasulullah meninggal sebelum datang tahun yang akan datang. Berarti Rasulullah hanya Asyura, hanya puasa Asyura, enggak pernah puasa apa? Tasu'a. Beliau hanya pingin saja, berandai-andai. Tapi keinginannya Rasulullah yang belum terlaksana, apakah bisa kita jadikan pijakan? Soalnya ada mubalik Pak yang ngomong, yang ada itu Asyura saja, Tasu'a gak usah dilakoni. Kenapa? Rasulullah belum melakukan. Rasulullah hanya berandai-andai. Tapi hatinya sahih atau tidak tadi? Kok jenengan bilang sahih kenapa? Hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, kan yang pasti sahih itu ya. Cumanya kan belum pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau itu bisa diterima sebagai sunnah Nabi atau enggak? Terus masuk sunnah apa Pak? Qauliyah ya. Ada sebagian ulama yang menyampaikan memasukkan qauliyah. Sunnah kan ada 3. As-sunnah al-qauliyah, ucapannya Nabi. As-sunnah al-fi'liyah, perbuatannya Nabi. As-sunnah takririyah, ketetapannya Nabi. Tapi kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin siapa lagi? As-Suyuti, beliau punya kitab namanya Al-Kaukabu As-Sati'u Fin Nadmi Jam'il Jawami. Kitab Kaukab Sati, nadhamnya kitab Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Imam Subki. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bilang, qaulun nabi wal fi'lu wa takriru sunnatuhu wa hammuhul madkuru. Qaulun nabi, sunnah itu ucapannya Nabi. Wal fi'lu, perbuatan. Wa takriru, ketetapan. Sunnatuhu, ini sunnah. Makanya ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tapi sama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ditambah sunnatuhu wa hammuhul madkuru, ditambah ada sunnah al-hammiyah. As-sunnah al-hammiyah itu apa? Keinginannya Nabi untuk melakukan sesuatu tapi belum sampai atau terlaksana. Tapi apa? Ya hanya apa? Keinginan saja. Itu disebut apa? Sunnah hammiyah. Contohnya apa Pak? Puasa Tasu'a. Terus saya lanjutkan. Ini penting.
Bagaimana kata Fathul Mu'in? Wal hikmatu mukhalafatul yahud. Hikmahnya menelisik tradisi orang Yahudi. Karena Nabi itu ketika membuat syariat, Pak, syariatnya itu harus beda dengan tradisi agama lain. Sehingga ibadah dalam Islam itu enggak boleh tasyabuh menyerupai tradisi agama lain. Sampai ada kaidah yang lebih umum lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa kafiratun. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tradisi suatu kaum, maka dia bagian kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man utawi sapa wong tasyabbaha sing nyerupani biqaumin kelawan siji kaum, fahuwa mongko man mau minhum bagian dari kaum tersebut. Nabi setiap melakukan ibadah itu ada identitas ibadah dalam Islam, tidak boleh sama dengan tradisi agama lain. Yang kedua, enggak boleh mengikuti gaya hewan. Misalnya sholat nutup mulut, boleh atau enggak? Enggak boleh. Konteks sekarang pakai masker, boleh atau enggak? Enggak boleh. Wanita bercadar sholat dilepas atau enggak? Dilepas. Kenapa? Anggota sujud kan jabhah, kening sama anfun, hidung. Kalau cadaran kan nggak bisa nyentuh ke lantai. Yang kedua, nggak boleh menutup mulut. Kalau cadaran mulutnya ditutup, ya kan ketutupan. Makanya masker juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu tasyabuh dengan majus, menyerupai tradisinya ibadahnya orang Majusi, agama kuno Iran, yaitu penyembah apa? Penyembah api. Api bukan materi, api. Iran itu dulu Persia. Terus sholat misalnya nggak boleh menyerupai apa, Pak, hewan. Kalau kita sujud, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu sujud, janganlah ia sujud sebagaimana menderumnya unta, menderumi jerumnya unta. Oleh sebab itu biar nggak sama, kaki dulu atau tangan dulu sujudnya. Itu khilaf ya di kalangan para ulama. Tapi kalau tarjih merojihkan kaki dulu. Biar apa? Berbeda dengan unta. Sama dengan mazhab Syafi'i, merojihkan apa? Kakinya dulu. Sehingga kalau kita sujud ya kaki atau dengkulnya dulu, Pak. Dengkul, lutut yang betul ya. Lututnya dulu gitu. Oke. Nah, puasa Asyura sudah dilakukan oleh orang Yahudi, maka Nabi mendatangkan wajhul mukhalafah supaya puasa Asyura itu punya identitas sendiri di kalangan umat Islam. Maka Nabi tadi bilang, lain bagi itu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa apa? Tasu'a. Berarti kalau kita puasa Asyura plus Tasu'a, itu mukhalafatul Yahud, Pak, menyelisih orang Yahudi. Nek jenengan mau Asyura tok padha karo wong Yahudi. Makanya kalau Tasu'a ditambah Tasu'a biar apa? Biar beda, punya identitas. Terus kita lanjutkan, wa min thamma sunnah lima lam yasumhu shaumul hadi asyar. Maka dari sana disunahkan orang yang tidak puasa Tasu'a, puasa tanggal 11, Pak. Berarti kan 10 mbek 11. Pokoke beda ambek wong Yahudi. Bal wa in shamahu, bahkan meskipun dia puasa tanggal 9, berarti 9, 10, 11. Padha mek wong Yahudi itu kan? Tidak, wong Yahudi kan mau 10 tok. Li khabarin fi,
Karena ada hadis tentang masalah ini, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, sumu asyura, puasalah kamu hari Asyura, wa khalifu fil yahud, selisilah orang Yahudi. Caranya bagaimana? Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelum Asyura yaitu tanggal 9 dan sehari setelahnya itu tanggal apa? 11. Maka dari hadis ini di kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar Asqalani dalam apa? Fathul Bari. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Terus siapa lagi, Pak? Pengarang Fathul Mu'in. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, dan masih banyak ulama yang lain bilang tingkatan puasa Asyura itu 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang terbaik 9, 10, 11. Yang kedua 9, 10. Yang ketiga 10 saja. 10 saja. Cumanya catatannya, kalau ditarjih dengan lihat di HPT jilid 3 ada pembahasan apa puasa tatawwu atau sunnah. Di sana tidak dijelaskan adanya puasa tanggal 11. Kenapa? Karena hadisnya itu sebagian ulama mendhaifkan. Di antara syekh yang mendhaifkan atau ulama yang mendhaifkan itu Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud itu. Beliau mendhaifkan, wa isnadu dhaif, sanadnya apa? Dhaif atau lemah. Tetapi banyak ulama yang bilang sunnah. Oleh sebab itu kalau ada orang yang melakukannya nggak bisa kita tegur. Soalnya ada beberapa pijakan di kalangan para ulama. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu Ibnu Hajar Asqalani nggak mengomentari. Jadi beliau menganggap hadisnya apa? Bisa diamalkan. Cumanya kalau kita bicara tarjih hanya 9 dan 10. Tapi 9-nya masuk loh, Pak. Ada orang sama orang Muhammadiyah masih diringkes naik. 10 wae. Ya 10 wae enggak apa-apa, tapi secara keilmuan tetap ada tasu'a. Nek urusan kuat atau gak kan ya dia urusan lain loh. Tapi bukan berarti suatu yang kita nggak kuat terus kita katakan nggak ada. Jenengan mergo punya diabetes ya, hukumnya minum apa gula itu haram. Pendapat itu benar gak, Le? Pendapat itu salah, itu sesat dan menyesatkan. Ya maksudnya itu halal tapi saya tidak minum, itu benar. Kan nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal ya, karena punya diabetes tinggi, menjaga kesehatan kan wajib, menjaga nyawa. Sehingga bagi dia ya nggak baik untuk apa? Minum gula. Tapi mengharamkan gula boleh atau enggak? Tidak. Maksudnya tadi orang nggak kuat puasa 2 hari kan ya abot ya. Tasu'a mbek Asyura. Terus nek ngono Asyura wae. Tasu'a apa Pak? Dianggap nggak punya dasar. Boleh atau enggak itu? Nggak boleh, secara keilmuan harus disampaikan apa adanya. Tapi nek praktek kan, ya kan sunnah Pak. Sunnah kan nggak bisa diwajibkan. Wajib puasa Tasu'a be Asyura. Terus sekarang bagaimana kalau seorang itu hanya Asyura saja? Mau mergo Tasu'a ya abot Asyura wae ngemeno munis, ngemeno to, Pak. Kan luwung menghapus dosa apa? Setahun. Padahal itu tingkatan level yang paling awam, Pak. Ibadah mergo ngejar apa? Ganjar. Tapi kan jadi apik. Imane awake kan ya levelnya lagi gitu.
Kan Pak ya ngejar ganjaran tuh ya. Bukan menikmati ibadah, tapi apa? Mengejar apa? Pahala. Ya memang kadang mengejar pahala itu kan hadis mau kan disebutkan kan yukafir as-sanah apa? Al-madi, boleh atau enggak? Ya boleh gitu. Kan Asyura tok luwung menghapus dosa 1 tahun. Lumayan lah 1 tahun. Pengawake tiap dalam 1 jam berapa kali maksiat Pak? Pemanas ini zaman HP. Maca WA misoh kurang ajar. Ada ning omahe maca WA iso dadi dosa. Kan menghapus dosa 1 tahun kan lumayan lah. Terus boleh atau enggak? Sebelum kita tutup ya. Boleh enggak itu? Boleh. Tapi kan padha mek wong Yahudi. Man tasyabaha biqaumin fa huwa apa? Fa huwa minhum. Siapa yang merupai satu kaum maka dia bagian umat tersebut. Nek orang ini hanya puasa Asyura apakah sama dengan orang Yahudi? Jawabannya tidak. Kenapa? Rasulullah sendiri kan melakukan. Rasulullah kan hanya Asyura, Tasua kan belum. Sehingga dalam Fathul Muin dikatakan wa fil dalam kitab al la ba'sa ayyufridahu, enggak mengapa dia hanya puasa Asyura meskipun itu menyerupai orang Yahudi. Kan yang orang Yahudi kan hanya puasa apa? Asyura. Tapi enggak memang Pak, itu enggak haram, makruh juga tidak. Berarti boleh puasa Asyura dan itu pahalanya tadi yukafir as-sana al-madi, menghapus dosa 1 tahun. Sehingga kesimpulannya Pak Bu, Bapak, kesimpulannya watasi'u wa asyirul muharrami bal kulluhu bal saumu kullil hurumi. Puasa yang sunnah dalam bulan Muharram itu watasi'u, puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, wa asyirul muharrami dan tanggal 10. Bal kulluhu, bahkan kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang tadi dikatakan apa? Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul wahil Muharram. Sebagai puasa setelah Ramadan di bulan Allah yaitu apa? Muharram. Ya, bagaimana puasanya? Ya Senin Kamis. Misalnya. Nek kurang entengnya ya mau ayamul bid gitu. Yaitu 11, 12, 13 itu. Jadi kata salatun bi kulli syahri wa fi'luha fil bidi khairun fadli. Terus kalau lebih kuat, lebih pingin lebih puasa lagi, lebih banyak lagi, yaitu puasa apa? Daud itu. Wa sahha fil hadisi khairu shaumi. Apa tadi? Wa sahha fil hadisi khairu shaumi siyamuhu yauman wa fitru yaumi. Puasa Daud, sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Artinya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tapi kalau fadilahnya satu persatu Pak, itu hadisnya dhaif. Yang tanggal 1 bahkan maudhu ya. Tanggal 1 Muharram dan akhir bulan Dzulhijjah kayak apa tadi? Dosanya 50 tahun diampuni. Tanggal 1 sampai 9 Muharram Allah banallahu lahu kubbatan fil hawa. Allah akan membangunkan kubah rumah di atas udara. Di surga sana. Okay. Semuanya hadisnya apa? Maudhu. Tapi keutamaan puasa di bulan Muharram secara umum ada dalilnya. Bal saumu kullil hurumi, bahkan memperbanyak di puasa di bulan-bulan haram yang jumlahnya 4 tadi. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus apa?
Rajab. Tapi yang terbaik dari 4 bulan ini urutannya apa? Muharram, Rajab, Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah. Mungkin itu saja kajian kita. Ada pertanyaan enggak ya? Enggak ya. Posoi nah yang ngaji ini nglakoni ini angel. Tapi aku tetep diilmuni lek Ji. Malah tambah somok ya. Kan fadilahnya puasa apa? Wa shaumu yaumin fi sabilillah bu'dun anin nari bi fadlillah. Puasa 1 hari saja itu dijauhkan dari neraka apa? Sab'ina kharifan 700 tahun. Jenengan puasa sehari lek Ji. 700 tahun aduh mbek neraka. 700 tahun nih luwe umure kita. Itu 7 generasi kan ya? 700 tahun kan 7 generasi ya. Ini 1 generasi 100 tahun. Saya puasa sehari saja, puasa sunnah itu. Wa shaumu yaumin fi sabilillah bu'dun anin nari apa bi fadlillah. Hadisnya sahih itu. Meskipun ganjarannya gede, tapi hadis sahih. Ada di Bulughul Maram, Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan ia sab'ina kharifan minan nar. 70 tahun sab'ina 770 ngomong-ngomong. Sing bener sab'ina tak delok esek. Sab'ina kharifan keliru. 700 tahun dari neraka. Sab'ina 70 kok. 700 ya. 70 tahun dari neraka. Ratusnya keliru lek tak. 70 kan wis padha mek seumur lek. Dadi mau yang 7 keturunan mau direvisi keliru. Jadi sab'ina khalifan 70 apa? 70 tahun. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ya, kesel. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.